Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahibbati fillah, rahimani rahimakumullah. Kajian kita sore hari ini akan membahas kitab Mukhtasar Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita akan membahas tentang husnun niyati fi talabil ilm. Husnun niyah fi talabil ilm. Niat yang baik dalam menuntut ilmu. Qala al-muallif rahimahullah, i'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama. Ketahuilah bahwa semua yang telah disebutkan tentang keutamaan ilmu dan ulama, innama huwa fi haqqil ulama'il amilin. Semua itu hanya untuk ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, kemudian keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disebutkan di dalam athar para sahabat dan perkataan para ulama, itu hanya untuk mereka yang mengamalkan ilmunya, bukan semua ulama. Hanya untuk ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-abrar, dan ulama-ulama yang saleh, al-muttaqin, dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang alim, banyak yang cerdas, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Jadi banyak orang yang cerdas, banyak orang yang pintar, banyak orang alim, kalau ilmunya tidak sesuai dengan amalnya, atau amalnya tidak sesuai dengan ilmunya, maka tidak masuk dalam hadis-hadis, ayat-ayat atau athar para sahabat yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan keutamaan itu, tidak cukup kita hanya belajar, tidak cukup hanya menuntut ilmu, tapi jadilah penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya. Barulah kita memperoleh dan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disebutkan dalam perkataan-perkataan ulama. Nah, justru mereka yang cerdas, mereka yang pintar, mereka yang alim, tapi tidak sesuai, tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan murka, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar, kemarahan yang besar dari Allah, bahwasanya engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan. Kamu tahu, kamu fahami, kamu mengetahui tentang hal ini, tapi kamu hanya berkata, kemudian kamu hanya fahami, tapi tidak diamalkan, maka itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga kita tidak termasuk dari mereka yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala.
alladzina qasadu bihi wajhallahil karim, yaitu para ulama yang meniatkan dengan ilmunya itu wajhallahil karim, semata-mata untuk meraih ridha Allah yang maha mulia. Jadi semata-mata dia belajar, semata-mata dia menuntut ilmu untuk mengharap mencari pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wazzulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan untuk meraih, untuk memperoleh derajat yang tinggi atau memperoleh kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, yaitu di surga Allah An-Na'im yang penuh dengan kenikmatan. La man talabahu bisu'i niyatin, keutamaan tersebut tidak untuk mereka yang menuntut ilmu bisu'i niyah, dengan niat yang salah, dengan niat yang rusak, au khubthi tawiyah, atau hati yang rusak. Jadi keutamaan yang disebutkan tidak untuk mereka yang menuntut ilmu dengan niat yang salah, dengan niat yang jelek, niat yang rusak, atau yang memiliki hati yang rusak. Aw li aghradin dunyawiyatin, atau tidak untuk mereka yang menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan dunia. Min jahin, untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan, au malin, atau untuk meraih harta, au mukatharatin fil atba, atau supaya mendapatkan pengikut-pengikut yang banyak, wabtullab, supaya banyak siswa maupun siswinya. Orang-orang seperti ini niatnya tidak benar, niatnya rusak, niatnya salah dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena semua ini tidak mengharap ridha Allah, tidak mengharap pahala dari Allah, tapi semata-mata untuk mencari keuntungan dunia, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta, untuk memiliki pengikut yang banyak, atau memiliki banyak santri maupun santriwati. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma liyumariya bihis sufaha, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang jahil, untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Jadi dia menuntut ilmu bukan untuk menghilangkan kejahilan dan kebodohannya, tapi semata-mata supaya ia berdebat dengan orang-orang jahil, supaya ia berdebat dengan orang-orang bodoh. Au yukathira bihil ulama, atau dia menuntut ilmu untuk menandingi ulama. Jadi semata-mata bukan karena Allah, tapi ingin menandingi ulama. Ketika dia melihat orang alim, kemudian dia iri, dia hasad, dia dengki, kemudian dia belajar supaya bisa menyaingi dan menandingi ulama tersebut. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau tujuan dalam menuntut ilmu supaya memalingkan dengan ilmu yang dia miliki perhatian manusia kepadanya. Jadi dia menuntut ilmu dengan harapan nanti manusia berpaling dari orang lain kemudian menuju dirinya sendiri, atau orang lain mendekat berkhidmat kepadanya. Nah, jadi tujuannya supaya dia ingin memalingkan perhatian manusia, masyarakat kepada dirinya, supaya disanjung, didekati, dilayani, kemudian banyak pengikutnya, banyak santrinya. Adkhalahullahu nar, barang siapa yang tujuannya tiga tadi, untuk berdebat dengan orang jahil, kemudian untuk menandingi atau menyaingi ulama, kemudian yang ketiga untuk memalingkan wajah manusia atau perhatian manusia supaya tertuju kepadanya, maka adkhalahullahu nar,
Allah akan memasukkan ia ke dalam api neraka. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Oleh karena itu, hati-hati kalian penuntut ilmu, perbaiki niat kalian. Jangan sampai salah. Yang kalian lakukan sekarang ini adalah ibadah yang begitu besar. Ibadah yang begitu besar. Maka jangan sampai ibadah yang kalian lakukan, yang butuh perjuangan, butuh harta, butuh tenaga, butuh waktu, jangan sampai musnah pahalanya, tidak mendapatkan apa-apa gara-gara niat yang salah. Bahkan kalau kita salah niat, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kalau salah niat bukan mendapatkan pahala, tapi Allah memasukkan kita ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Wa anhu annahu qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman li ghairillah, barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, dia menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan harta, atau kepentingan dunia yang lain. Au arada bihi ghaira wajhillah, atau dia menuntut ilmu dengan tujuan selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata untuk meraih ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati tempatnya di dalam api neraka. Wal iyadu billah. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi menuntut ilmu dengan tujuan selain Allah, bukan mencari ridha Allah, bukan mencari pahala dari Allah, tapi dengan niat keuntungan dunia, maka siap-siap menempati tempat duduknya, tempat tinggalnya di dalam api neraka. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Waruya, dan hadis yang ketiga, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, barang siapa yang menuntut ilmu dari apa-apa yang dengannya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari ilmu dari apa-apa yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya, namun tidaklah ia mempelajarinya kecuali untuk meraih, untuk mendapatkan kepentingan dunia. Jadi dia mempelajari ilmu, dia mempelajari suatu ilmu yang dengannya mengharapkan ridha Allah, tapi dengan memperoleh, dengan tujuan mendapatkan atau memperoleh keuntungan dunia, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah, orang tersebut tidak akan mendapatkan bau surga, tidak akan mencium bau surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi jangan sampai kita memalingkan niat kita kepada selain Allah, seperti yang kalian alami. Kalian dalam menuntut ilmu butuh perjuangan, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh harta, butuh segala-galanya. Jangan sampai apa yang telah kalian perjuangkan, apa yang telah kalian usahakan tidak mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Justru disebutkan tidak akan mencium bau surga. Mencium saja tidak, apalagi
masuk. Menciumnya saja tidak didapatkan, apalagi masuk. Oleh karena itu, perbaiki terus niat kita. Setiap saat, setiap waktu, ketika ada niat-niat yang jelek, ketika ada niat-niat yang buruk, maka berusaha perbaiki, sehingga betul-betul niat kita hanya untuk mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang tadi akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna awwalan nas, sesungguhnya manusia yang paling pertama, yuqda, yang akan diadili, yang akan dihakimi, alaihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa dzakara tsalatsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 golongan yang paling pertama nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fihi rajulun, disebutkan dalam hadis itu, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang belajar ilmu, wa 'allamahu, kemudian mengajarkan ilmunya, wa qara'al Qur'an, kemudian ia membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, kemudian mereka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu, kemudian diperkenalkan, diberitahukan oleh Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fa'arafaha, dan mereka mengakuinya, mereka mengetahuinya. Jadi Allah mengatakan, bukankah kami telah memberikan kalian nikmat, disebutkan. Kemudian laki-laki tersebut mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala fama amilta fiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, lalu apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Jadi kita sudah diberikan berbagai macam nikmat, kesehatan, harta benda, dan berbagai macam nikmat. Kemudian Allah akan bertanya kepada kita, lalu apa yang engkau kerjakan? Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat Allah ini? Qala, kemudian laki-laki tersebut menjawab, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu. Ya Allah, saya belajar ilmu, wa 'allamtuhu, dan saya mengajarkan ilmu tersebut di jalanmu ya Allah. Jadi dia mengakui bahwasanya dia mengatakan, saya belajar di jalanmu, kemudian saya mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an. Qala kadzabta, kemudian Allah mengatakan, engkau dusta. Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun. Allah mengatakan, engkau dusta, akan tetapi engkau belajar supaya dikatakan alim, supaya dikatakan cerdas, seorang yang alim, seorang yang pintar. Wa qara'ta liyuqala qari'un, dan engkau membaca Al-Qur'an, liyuqala qari'un, supaya dikatakan engkau ini adalah qari, pembaca Al-Qur'an, orang yang suaranya bagus, orang yang bacaannya bagus, orang yang menghafal Qur'an. Faqad qil, dan sungguh telah dikatakan. Dunia orang-orang mengatakan engkau orang alim. Di dunia orang-orang mengatakan engkau seorang qari, pembaca Al-Quran, suaranya merdu, suaranya bagus. Sudah engkau dapatkan di dunia pujian-pujian tersebut. Faham? Tapi di akhirat apa yang dia dapatkan? Tsumma umira bihi, kemudian Allah memerintahkan malaikat, fasuhiba ala wajhihi, kemudian wajahnya diseret
oleh malaikat hatta ulqiya finnar, sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi seseorang yang belajar ilmu untuk hanya mendapatkan sanjungan, untuk dikatakan alim, untuk dikatakan pintar, untuk dikatakan cerdas, untuk dikatakan faqih, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak menjadikan ia tawadhu, merendah, tidak menjadikan ia sombong, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan di sisi Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Muslimun wan Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Maka perhatikan nasihat saya kepada kalian semua, perbaiki niatmu, karena niat yang salah akan membawa kepada kehancuran. Niat yang salah akan menghilangkan keberkahan dan menjadikan kita orang-orang yang tidak bermanfaat. Karena kalau kita mengharap dengan apa yang kita tuntut ridho selain ridho Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan dunia saja, pujian, sanjungan dari orang lain, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau niat kita salah, maka akan terlihat atharnya, pengaruhnya setelah kita belajar. Apa yang kita tuntut kita abaikan, apa yang kita pelajari kita lalaikan. Seolah-olah kita hanya belajar untuk sekedar menambah pengetahuan, untuk menambah ilmu, tapi tidak semata-mata untuk mengamalkannya. Maka banyak di antara kalian ketika sudah belajar, sudah menghafal, sudah baik menghafal hadis atau menghafal Al-Quran, mempelajari kitab-kitab para ulama, sekian, 1, 2, 3 kitab sudah selesai. Begitu keluar dari pesantren, apa yang sudah dipelajari hilang. Kenapa? Karena niat yang salah. Dulu niatnya bukan karena Allah, dulu niatnya bukan untuk mencari pahala atau ridho dari Allah. Kalau niat kita semata-mata untuk mendapatkan pahala, ridho dari Allah, dimanapun kita berada, maka hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah akan tetap kita amalkan, akan tetap kita praktikkan, bukan hanya di pondok saja. Tapi ketika niat kita sudah salah, maka ketika kita jauh dari pesantren, jauh dari pondok, maka semua yang dulu pernah dipelajari dilupakan, ditinggalkan. Ini salah satu bukti bahwasanya ilmu kita tidak bermanfaat. Wal iyad billah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, diberikan petunjuk, kemudian ditunjukkan yang benar itu adalah benar, kemudian dimudahkan dalam mengamalkannya, kemudian ditunjukkan yang salah, yang maksiat adalah maksiat, sehingga kita dimudahkan dalam menjauhkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.